Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami ada di kaki-Mu, merindu dengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, sama bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 45 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai ayat 19. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kuperanakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Begini firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengayunkan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Quraisy untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang Seba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan memujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya dan seterusnya. Sebab begini firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikan dan melegakannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Kita perhatikan ayatnya ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari tukang periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Kita tahu pembentuk kita itulah Tuhan. Ya, kalau kita di hadapan Tuhan bagikan tanah liat. Tanah liat, tukang periuk ini bekerja sesuai maunya tukang periuk. Tanah itu Tuhan tidak bisa memberontak. Dia harus menerima kenyataan hidup. Maunya apa? Ya terserah yang membentuk. Itulah tukang periuk. Ketika tukang periuk itu mau ambil tanah, dia ambil tanah, tempat mungkin tanahnya banyak batu ini dibuang, baru dibentuk. Demikian juga hidup kita. Tanah hati kita karena banyak dosa, banyak kerikil dosanya harus dibuang, harus dibersihkan, baru bisa dibentuk.
Sering kita maunya enak. Ketika malam dia pembentukan, kita marah. Kenapa? Kita katakan kau tidak benar. Ya, berkata apakah yang kau buat? Tidak. Satu kunci rahasia yang besar, tanah itu menyerah ketika dibentuk oleh tukang periuk. Ketika kita menyerah, kita lihat nanti akhirnya jadi indah pada waktunya. Endingnya kita lihat indah. Sering kita gak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita maunya suka-sukanya sendiri. Justru Tuhan mau kita mau dibentuk sesuai dengan maunya. Bisa jadi vas bunga, bisa jadi celengan, bisa jadi apa, tempat vas yang indah ditaruh istana, atau jadi tempayan, tempat cuci kaki. Maunya Tuhan. Semua yang Tuhan mau kita bawa lakukan, sebab Dia berkata, dikatakan pada ayat yang 9, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Aku tempat bumi yang gelap, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Ya, kalau kita mencari Tuhan tidak sia-sia. Ingat, saudara pagi-pagi mencari Tuhan tidak sia-sia. Ingat, saudara mencari Tuhan tidak sia-sia. Kalau pagi hari saudara datang kepada saya rugi waktu berapa jam atau setengah jam, tidak. Tapi Alkitab menuliskan, ya, tidak akan sia-sia. Pengorbanan saudara tidak akan sia-sia. Jerih payah saudara tidak akan sia-sia. Ingat, akan dibayar. Firman akan kami tulis, jerih payahmu tidak sia-sia, akan dituntutkan. Apa yang saudara korbankan buat Tuhan? Apa waktu hari ini? Akan dibutuhkan Tuhan. Tenaga dibutuhkan Tuhan. Kepintaran, uang yang saudara korban dibutuhkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau berhutang. Dia berikan jalan yang lurus. Dia membicarakan kepada sebab bumi dan sisinya Tuhan punya. Mazmur 4 ayat 1. Bumi dan sisinya Tuhan punya. Jadi apa yang dibutuhkan saudara, dia sudah siap. Ingat, ketika Rut bertemu dengan Boas, dia berusaha, dan Boas mau menebus Rut sehingga Rut jadi istri. Berarti kalau Rut menjadi istri Boas, hartanya Boas juga hartanya istri. Apa yang kita saudara, Tuhan sudah siapkan. Amin. Apa yang kita saudara pagi ini, Tuhan sudah siapkan. Bisnis saudara, Tuhan sudah siapkan segala Tuhan. Bisnis saudara akan diberkati Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati, akan berhasil. Benar Bapa di surga, Kau yang membentuk kami. Apa yang Kau perbuat, apa yang Kau perbuat itu kami belajar taat. Ketika Kau bentuk, kami berontak, tapi firman-Mu mengajar, kami mau menyerah. Kau hari ini kami mencari Engkau tidak sia-sia. Engkau akan perhitungkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mencari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga. Besok pagi kami bisa datang menghadap Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja garis depan. Berkati kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Mereka pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Berkati kesehatan yang kuat, teristimewa. Berperang melawan virus corona, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan melalui vaksin juga semakin banyak yang mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang cita Dia katakan amin. Tuhan memberkati.